A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bunda Nimatul Zuhroh selaku Ketua PSG ISPSM Kediri, kepada yang terhormat Ustadz dan Ustadzah selaku jajaran staf juga di ISPSM Kediri, dan tak lupa ayah bunda yang selalu dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan TPPC di term 1 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan nikmat Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan bahwasanya di term 1 yang mau usai ini kita bisa melaksanakan tatap muka meskipun masih dalam keadaan tatap muka terbatas. Dan insya Allah dalam pertemuan kali ini yang saya sampaikan secara online ini akan menyampaikan beberapa program sekolahan yang terkait dengan pembelajaran di term 2 dan juga beberapa program pendukung yang menunjang kegiatan pembelajaran di term 2 nantinya. Baiklah ayah bunda, informasi yang pertama yang bisa saya sampaikan yakni terkait dengan term break yang akan ISPSM Kediri selenggarakan baik di TK, SD maupun SMP. Bahwasanya selama term break nanti dalam kurun waktu selama 1 minggu, sekolahan akan mengadakan IS Got Talent, yaitu sebagai proyek, sebagai ajang untuk menggali bakat anak-anak. Nah, di sini nantinya akan digunakan sebagai video terbaik akan ditampilkan dalam acara ISPSM Anniversary, karena bahwasanya di tahun ini ISPSM Kediri telah berusia 10 tahun dan akan ada acara yang luar biasa besar dan ingin menampilkan karya-karya terbaik dari bakat-bakat anak ISPSM Kediri nantinya. Sehingga dalam term break yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September hingga 3 Oktober nantinya, saya mohon dukungan yang luar biasa untuk ayah dan bunda untuk terus menggali dan menampilkan video terbaiknya untuk anak-anak, sehingga nanti akan ditampilkan dalam acara Expo ISPSM Kediri Anniversary dalam ajang dan acara yang sangat besar nantinya. Baiklah, untuk informasi yang kedua di sini akan saya paparkan terkait dengan kurikulum, yakni bagaimana tentang jam masuk di TK, di SD maupun di SMP. Baiklah, akan saya mulai dengan di jenjang TK. Nah, nantinya di TK ini sendiri atau kindergarten akan kita terapkan 2 sesi, di mana setiap sesinya berdurasi 90 menit. Di sesi pertama yaitu di jam 7.30 hingga jam 9 akan dipergunakan untuk kindergarten 1. Kemudian di sesi kedua yaitu di jam 9.30 hingga jam 11 akan dipergunakan untuk sesi kedua yaitu KG2 ya. Nah, di sini nantinya setiap hari anak-anak akan masuk sesuai dengan sesinya. Yang perlu diperhatikan di sini yakni ada durasi 30 menit di antar sesi, sehingga saya mohon kerjasama ayah bunda dalam penjemputan nantinya tepat waktu dan bisa memastikan dalam rollingnya itu tersebut nanti bisa untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, yakni selalu memakai masker dan jaga jarak. Baiklah. Untuk kindergarten sendiri terkait dengan program UMI akan dimampatkan ke dalam program pembelajarannya, yakni khususnya untuk sesi 1 untuk UMI nantinya hanya akan ada tatap muka pembelajaran UMI offline yaitu di hari Jumat. Sedangkan untuk di sesi 2 UMI offline hanya akan dilaksanakan di hari Kamis. Selebihnya saya mohon dukungan dari ayah bunda untuk kegiatan UMI ini sendiri. Nanti akan ada setoran melalui WhatsApp yaitu pada hari Rabu dan juga hari Kamis untuk kindergarten 1 dan hari Rabu dan juga hari Jumat untuk kindergarten 2 ya atau KG2. Nah, nantinya di sini saya mohon bantuan dari ayah bunda selama Ananda nanti belajar, mohon untuk selalu diingatkan di setiap harinya bahwasanya protokol kesehatan itu sangat penting. Dan nantinya selama pembelajaran di kelas, setiap kelas ini akan dibagi menjadi 2 grup atau 2 kelompok.
untuk lebih memastikan untuk guru-guru lebih memaksimalkan lagi bahwasanya selama proses pembelajaran nanti benar-benar aman untuk Ananda. Baiklah, dilanjutkan dengan program untuk level primary atau di tingkat SD. Sama seperti di jenjang kindergarten, maka di primary pun juga dibagi 2 level ayah bunda. Nah, perbedaannya adalah ada di durasi waktunya. Jadi ketika di TK tadi hanya 90 menit, maka di jenjang primary ini ada durasi sekitar 2 jam. Dimana untuk sesi pertama yaitu untuk kelas P1, P4, dan juga P5, yakni pada jam 7.30 hingga jam 9.30. Kemudian jeda 1 jam, dilanjutkan sesi yang kedua yaitu untuk kelas P2, P3, dan juga P6. Nah, setelah itu ada program yang terbaru dari kami, yaitu ketika kita assembly atau kegiatan di pagi hari, kita ingin memunculkan lagi nilai-nilai Islami yang sebelumnya mungkin selama pandemi belum bisa diterapkan dengan maksimal. Sehingga nanti ketika pagi hari pelaksanaan assembly nantinya, maka di hari Senin akan ada assembly dengan kegiatan Risani Al-Maksurah. Kemudian di hari Selasa, Rabu, dan Kamis nantinya akan ada assembly penguatan pendidikan karakter, kegiatan literasi khususnya untuk lower level ya. Kemudian juga ditunjang dengan pembacaan surah Yasin yang akan dibacakan bersama-sama tetapi dalam tempatnya di setiap kelas masing-masing. Nah, kemudian juga berlaku di sesi yang kedua juga sama untuk kegiatan assembly-nya, kita tetap menerapkan assembly dengan beberapa program penunjang lainnya. Nah, di setiap harinya ini akan ada 3 mapel, sehingga setelah assembly akan dilanjutkan mapel pertama, mapel kedua, dan mapel ketiga. Nah, yang menarik di jenjang primary ini ada di bagian jeda. Jadi saya mohon untuk ayah bunda tetap mengkritisi di sini, bahwasanya menggaris tebali di sini, bahwasanya catatannya ketika jeda jam 9.30 hingga jam 9.30 ada beberapa kelas yang nantinya akan pulangnya misalkan lebih lama dari biasanya, atau di sesi 2 harus berangkat lebih awal. Nah, sebagai contohnya di sini di hari Senin, Selasa, dan hari Senin dan Selasa akan ada UMI offline, yaitu untuk kelas P1, P4, dan P5. Sehingga untuk sesi 1 pada hari Senin dan Selasa akan pulang pada pukul 10.30 setelah pembelajaran UMI. Sedangkan di hari Rabu dan Kamis mereka akan pulang di jam yang sama, yaitu jam 9.30. Nah, selanjutnya dengan sesi 2 di mana UMI offline-nya akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, maka pada hari tersebut untuk P2, P3, dan P6 nantinya akan berangkat lebih awal, yaitu berangkat pukul 9.30. Jadi setelah nanti UMI akan dilanjutkan untuk kegiatan lainnya. Baiklah, akan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran ya ayah bunda. Nah, selain dengan pembelajaran UMI di sini, UMI offline, juga ada UMI online yang harus mendapatkan dukungan yang luar biasa dari ayah bunda. Karena bahwasanya meskipun pandemi, untuk kurikulum UMI sendiri tidak ada penyederhanaan kurikulum sehingga targetnya tetap. Sehingga untuk lebih mencapai target itu perlu dukungan ayah bunda untuk terus mengaktifkan program setoran melalui grup WhatsApp UMI masing-masing. Nah, selain bimbingan UMI, pada jam jeda tersebut juga ada pemantapan CAE, Cambridge Assessment English, yang akan diperuntukkan untuk Primary 6 dan Primary 5. Nah, khusus untuk Primary 5 di sini akan ada 3 hari yang masuk lebih awal, yaitu untuk pemantapan AMBK. Nah, nanti di sini mungkin akan ada beberapa hal ya yang akan kita share informasi lebih lanjut, lebih detail lagi di grup WhatsApp masing-masing. Baiklah, ada catatan di jenjang primary di sini, yaitu untuk satu kelasnya nantinya akan dibagi 2 kelompok. Contohnya yaitu untuk P1 karena berjumlah 23 maka akan dibagi 2 kelas nantinya. Begitu juga dengan kelas dengan rombel jumlah yang banyak ya. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk AMBK khususnya Primary 5. Saat ini kita akan mengadakan pemantapan AMBK, dan khususnya waktu pelaksanaan AMBK nantinya akan diperkirakan dilaksanakan di bulan November. Baik,
Itu yang bisa saya sampaikan untuk di jenjang primary ayah bunda. Sedangkan di jenjang secondary, nah sama seperti di kindergarten primary, yaitu di secondary akan ada 2 sesi, di mana durasinya sama seperti di primary yaitu 2 jam. Nah, di sini juga sama seperti di primary, bahwasanya di bagian jeda itu ada UMI offline, di mana hari Senin dan Selasa adalah untuk UMI offline secondary 2. Kemudian di hari Rabu dan Kamis yaitu untuk program UMI offline secondary 1 dan secondary 3. Oke. Nah, tadi yang terselip sempat belum saya sampaikan bahwasanya di hari Jumat catatan untuk jenjang primary dan secondary maka masuk lebih awal dikarenakan hari Jumat adalah jam yang sangat pendek, yaitu masuk pada pukul 7 dan jam 8.30 bisa dijemput. Kemudian di sesi yang kedua jeda 1 jam, yaitu nanti diperuntukkan jam 9.30 sampai jam 11. Sehingga harapannya ayah bunda yang berdomisili lumayan jauh dari sekolahan masih bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu untuk ANBK yang akan dilaksanakan untuk jenjang secondary, nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Sehingga dalam waktu kurun dekat ini diperlukan pemantapan yang sangat baik untuk anak-anak. Sehingga saya mohon kerjasamanya nantinya. Selama term break, anak-anak secondary 2 khususnya akan mendapatkan bimbingan ANBK secara online, yaitu pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 2021. Baiklah ayah bunda, tersebut adalah paparan terkait dengan jadwal selama kita tatap muka. Adapun durasi akan ditambah ketika kita setiap bulannya akan mengevaluasi. Ketika level semakin turun maka kita akan bisa menambah durasi jam masuknya anak-anak. Semoga secepatnya kita bisa kembali ke dalam normal kembali sehingga kita bisa bertatap muka secara full day dan program-program serta target sekolah bisa tercapai dengan maksimal pula. Namun sebelum proses itu, pastinya saya sangat memberikan apresiasi bagi ayah bunda di sini yang dengan ekstra untuk guide anak-anak selama belajar di rumah, selama masih pembelajaran masih hanya 2 jam, 1 jam setengah di sekolah. Semoga bisa lebih memaksimalkan lagi di rumah, dan saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk jenengan semuanya. Baiklah, selanjutnya akan ada informasi terkait dengan program sekolah yang harus digalakkan lagi, yaitu program penunjang. Ya, ini adalah Kombook, di mana Kombook di sini communication book yang sudah kita punya secara digital, dan khususnya untuk wali santri yang generasinya mungkin sudah sebelum pandemi pasti sudah memiliki akun Kombook ini. Nah, untuk wali santri baru yang masih belum memilikinya, maka saya harapkan untuk bisa mendownload di HP masing-masing melalui Google Play Store dengan nama aplikasi Kombook IIS-TSM Kediri. Nah, nanti di situ silakan dari jenengan membuat akun. Dalam pembuatan akun itu mohon untuk mencantumkan nama adalah nama lengkap Ananda dan juga NIS-nya Ananda. Nantinya dari kami pihak sekolah akan mengirimkan daftar nama dan NIS ke grup WhatsApp masing-masing, sehingga nanti dari parents bisa kembali untuk daftar akunnya. Dan bagi parent yang kemarin mungkin sudah sempat terhapus akunnya bisa mendownload kembali dan bisa memasukkan akunnya kembali ya. Jadi bisa merestart kembali atau pembuatan password baru. Baiklah, nantinya di sini kita sedang proses untuk penyempurnaan database. Insya Allah kami upayakan selama TPPC. Jika ayah bunda ada kendala dalam pembuatan akun Kombook dan ingin informasi lebih lanjut, maka bisa untuk konfirmasi baik ke FT ataupun ke admin ISPSM Kediri. Baiklah, program selanjutnya yang akan kita laksanakan yaitu program baru dari TK, SD, SMP, yaitu terkait dengan pembayaran. Sebagaimana untuk pembayaran ini nantinya kita akan mulai dengan e-payment, maka untuk pembayaran akan dilakukan secara digital, yaitu melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store nantinya, sehingga nanti dari parents diwajibkan untuk bisa membuat akun dan mendaftarkan pada aplikasi tersebut. Nah,
aplikasi ini akan memudahkan parents untuk mengetahui besarnya tagihan selama 1 tahun pelajaran. Jadi setiap bulannya pun juga bisa melihat untuk daftar tagihan wali santri. Nah, adapun pembayaran yang termasuk di sini adalah semua pembayaran termasuk dengan SPP, UK, buku dan lain sebagainya. Nah, untuk itu nantinya bagi wali santri yang mungkin selama pendaftarannya atau pembuatan akun ada kendala, nantinya bisa konfirmasi ke admin langsung. Jadi nanti setelah ini akan kami berikan di grup kelas masing-masing terkait dengan langkah-langkah bagaimana cara pendaftaran atau pembuatan akun aplikasi untuk e-payment ini sendiri. Nah, lalu bagaimana untuk parents dengan yang memiliki anak lebih dari 1 yang disekolahkan di IES? Jangan khawatir, aplikasi ini cukup mudah. Jadi untuk ayah bunda cukup mendaftarkan 1 akun saja nantinya untuk beberapa anak yang sekolah di lembaga ISTSM Kediri. Sehingga lewat 1 akun itu saja bisa melihat untuk pembayaran atau tagihan pembayaran anak pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, baiklah, apabila nantinya dari parents ada kendala karena tidak bisa untuk membayarkan, karena bahwasanya pembayaran ini nantinya dilakukan melalui multibank ataupun lainnya, dan parent tersebut ingin membayarkan secara cash ke pihak sekolahan, maka akan bisa tetap dilayani oleh pihak sekolahan dengan catatan bahwasanya pembayaran cash tersebut akan di-top up-kan ke dalam aplikasi atau akun jenengan semua yang sudah terdownload di HP masing-masing. Nah, selanjutnya nantinya yang saya tekankan di sini, karena ini memang aplikasi yang baru dan baru penerapan dan akan baru kita mulai di bulan Oktober, maka saya butuh kerjasama dari parent di sini. Dan apabila nanti ditemukan selama prosesnya 1-2 hal kendala, nanti akan menjadi evaluasi pihak sekolahan ke depannya. Baiklah, untuk program yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan tabungan kurban yang mungkin sudah kita launchingkan di term 1 kemarin, bahwasanya kita ingin menggalakkan kebaikan ini untuk sesama yang bisa kita rasakan bersama juga. Baiklah, untuk tabungan kurban ini dimana bisa dirasakan atau bisa diikuti oleh guru ISTSM Kediri, oleh parents ataupun oleh anak-anak. Jadi kita juga membudidayakan untuk menabung. Nah, lalu bagaimanakah untuk besarnya tabungan? Kita bebaskan berapapun besarnya tabungan dan tidak ada kurun waktu kapan tabungan itu nantinya akan bisa diambil kembali atau diberupakan hewan kurban. Jadi selama tabungan itu masih belum memenuhi sejumlah harga untuk hewan kurban, maka tabungan akan terus berjalan. Dan ketika tabungan sudah mencukupi untuk pembelian hewan kurban, maka bisa akan dipergunakan untuk hewan kurban, di mana kita bisa memberikan untuk free penyembelihan hewan kurban, free pembagian untuk hewan kurban juga. Dan di sini yang menariknya, untuk setiap pendaftar tabungan kurban ini akan mendapatkan buku tabungan, juga mengisi formulir dan akan mendapatkan sertifikat dari ISTSM Kediri dan akan mendapatkan souvenir dari ISTSM Kediri juga. Nah, di sini ingin kita motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita niatkan dari awal, sudah ada niatan ingin berkurban, maka bisa ditunjang lagi dengan niatan untuk perbaikan karakter Ananda juga yang bisa menabung setiap saat. Nah, baiklah ya Bunda, untuk kedepannya lagi ingin tahu lebih lanjut tentang program tabungan kurban ini, bisa langsung konfirmasi ke admin ISTSM Kediri. Nah, kapan pendaftaran untuk tabungan kurban ini? Bisa kapan-kapan, dalam artian kita tidak memberikan batasan untuk kapan tabungan kurban ini ditutup. Jadi selama jenengan ada niat saya ingin ikut tabungan kurban, monggo bisa segera bergabung untuk join menjadi tabungan kurban di ISTSM Kediri di sini. Nah, hal yang menarik lagi dari tabungan kurban ini, apabila dari pendaftar ada kendala di pertengahan jalan,
misalkan perlu sedikit dana karena ada beberapa kendala, maka tabungan akan ditarik, maka akan kami berikan seluruhnya. Karena bahwasanya di sini kita hanya memberikan jasa untuk penyimpanan dan niat baik jenengan semua, sehingga ketika ada kendala maka bisa untuk konfirmasi ke admin 1 minggu sebelumnya, sehingga nanti maksimal dalam kurun waktu tersebut nanti akan kita bisa berikan tabungannya ke jenengan. Baik, kemudian yang menarik lagi untuk tabungan kurban di sini, apabila untuk kurban di SPSM Kediri ini sudah memenuhi dan jenengan ingin berkurban di tempat lain yang mungkin memang kita tahu saat ini mungkin ada di beberapa daerah yang wilayahnya itu sangat besar, ternyata daging kurban di sana hanya sedikit dan ingin kita donasikan untuk hewan kurban di sana, maka kita akan bisa memberikan pelayanan untuk pengantaran hewan kurban ke lokasi tersebut atas nama jenengan, seperti itu. Baiklah ayah bunda, berikut adalah program-program yang bisa saya sampaikan, dan tentunya selama pelaksanaan program tersebut perlu dukungan yang luar biasa dari jenengan semuanya. Jadi terkait dengan beberapa program baru tadi, misalkan ada kendala, mohon untuk segera konfirmasi. Untuk kombo bisa ke FT ataupun ke admin, sedangkan untuk pembayaran digital dan juga tabungan kurban bisa langsung menghubungi admin kami. Baiklah, sekian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.